Audio Jungle. Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Ya. Sudah lama tidak bincang-bincang dengan Pak Fajar nih, pelaku sekretaris DPD ya, Iya betul, Partai Nasdem Kabupaten Pandeglang. betul. Ngomong kita ngobrol-ngobrol santai nih Pak Fajar. Boleh. Ngopi bareng, Iya. ngobrol bareng, ngobrol politik. Iya. Bisa tentang politik ekonomi, Iya. politik ya, Pemerintahan, pemerintahan, atau sosial dan budaya lah. Baik. Ngobrol-ngobrol politik, secara politik menyikapinya. Oke. Bisa diperkenalkan Pak Fajar? Oh ya, baik. Terima kasih Kang Denny. Selamat datang ya, barangkali ini silaturahim yang tanpa direncanakan ya. Kita bisa bertatap muka di sini. Terima kasih juga atas kunjungannya. Nama saya Fajar Setiawan, Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Pandeglang. Jadi dalam obrolan ini kita ngobrol santai. Terima kasih juga atensi dari jurnalis ya untuk kita sebagai tukar pikiran dan lain sebagainya. Yang tentunya ini juga bisa menambah hasanah bagi para pemirsa ya, bagi masyarakat Pandeglang tentunya. Itu kira-kira kan ini. Terima kasih ya. Nah, terkait ini dalam menjelang momen pilkada nih, Pak Fajar, isunya informasi kan sudah diberikan rekomendasi nih, karena beberapa partai politik di Kabupaten Pandeglang yang mendapat kursi di DPRD Ya. sudah merekomendasikan dukungannya ya kepada petahana nih. Ngomong tahapan-tahapan itu yang sudah dilakukan oleh Partai Nasdem Kabupaten Pandeglang, sampai sejauh di mana sampai saat ini? Jadi tahapan yang kita lakukan itu kisaran 2 bulan ya. Dan proses tahapan penjaringan pilkada di DPD Partai Nasdem Kabupaten Pandeglang sudah selesai. Artinya dalam proses penjaringan, alhamdulillah ada 6 bakal calon bupati yang daftar ke Partai Nasdem. Nasdem ya, pada waktu itu diantaranya ada Saudara Nabil Jayabaya, ada Ibu Irna Narulita, Dr. Andes Aap Aptabi, Bapak Ferdi Liga Suara, terus Haji Tony Mukson, dan Pak Herman Firdaus. Nah jadi kebetulan di Partai Nasdem Pandeglang saya sebagai ketua tim penjaringan pilkada pada waktu itu. Nah jadi tugas pokok yang diatur oleh Partai Nasdem, DPD Partai Nasdem menjaring, yang kemudian setelah pemberkasan dari masing-masing calon kita verifikasi ya, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, kita tahapan berikutnya adalah rapat pleno di DPW Partai Nasdem Provinsi Banten. Nah dari bakal 6 calon yang daftar ke Partai Nasdem Pandeglang, itu kita plenokan ada 4 calon pada waktu itu. Nah, pleno ini dihadiri oleh DPD Partai Nasdem, oleh pengurus DPW, dan juga perwakilan dari DPP. Nah jadi dalam proses ini 4 nama calon yang diusulkan ke DPP Partai Nasdem itu adalah 1 Dr. Andes Aap Aptabi, Ibu Hajah Irna Narulita, terus juga ada Ferdi Liga Suara, dan Nabil Jayabaya. Nah, namun dalam perjalanan setelah diplenokan kita sampaikan ke DPP, yang tidak melanjutkan adalah Nabil Jayabaya dan Ferdi Liga Suara. Dan tentunya Partai Nasdem terus mengevaluasi dan memverifikasi melalui mekanisme tim kajian di pusat ya. Artinya sejauh mana tingkat elektabilitas, popularitas, dan lain sebagainya. Pada akhirnya satu rekomendasi yang
tentunya satu rekomendasi ya yang akan kita sampaikan atau surat keputusan pasangan calon. Nah, jadi dalam proses ini Partai Nasdem juga kenapa barangkali agak lambat ya dalam proses menentukan pasangan calon. Memang kita hanya 3 kursi kan di DPRD. Jadi artinya Nasdem akan memberikan rekomendasi ya kepada pasangan calon yang memang sudah mendapatkan rekomendasi atau surat keputusan usungan dari partai politik lainnya. Nah, inilah barangkali ada apa dengan Nasdem kok kayaknya lama benar gitu. Bukan ada tanda petik mahar ya? Oh tidak, ini saya pastikan ya bahwasanya Partai Nasdem tidak memungut mahar ya Kepada pasangan calon. Kita melakukan satu proses politik yang memang ke depan. Jadi gini kan, kita jangan membebankan lah kepada pasangan calon yang memang berikhtiar untuk membangun Pandeglang, bagaimana meningkatkan harkat hidup masyarakat Pandeglang hanya karena persoalan mahar politik. Nah, jadi Nasdem memberikan ruang yang penuh ya, artinya kepada para kandidat ya, kepada para calon bupati yang memang punya keinginan dan tekad untuk membangun Pandeglang ke depan yang lebih baik. Nah, inilah proses-proses ya yang saya pahami bahwa apa yang dilakukan berkaitan dengan putusan-putusan. Saya selaku Sekretaris DPD Partai Nasdem Pandeglang dan juga Ketua Tim Penjaringan beserta Ketua DPD Partai Nasdem Pandeglang menyerahkan sepenuhnya keputusan itu ada di DPP berkaitan penilaian dan lain sebagainya. Kita serahkan semuanya ke DPP. Kemarin itu siapapun yang akan diusung oleh Partai Nasdem ya. Kemarin rekomendasi itu kan diberikan kepada petahana. Ya, betul. Kita DPP memberikan satu rekomendasi kepada Ibu Hajah Irna Narulita sebagai calon bupati yang memang dalam proses persyaratan yang ditentukan Nasdem sudah memenuhi syarat. Artinya Bu Irna sudah dapat rekomendasi atau SK dari PDIP, dari Golkar, PKS, dan PAN tentunya ya, dan kemarin ada Demokrat dan PBB. Nah, inilah dari pasangan calon yang memang memenuhi syarat adalah incumbent, gitu loh. Kenapa? Sepengetahuan saya itu. Nah, jadi kalaupun sampai saat ini kita belum melihat ya, apakah SK itu akan segera disampaikan, ya memang belum ada kabar berita gitu loh. Jadi kita menunggu aja ya, kalau rekomendasi ya, gitu ya. Tapi keputusannya, surat keputusan belum ada. Belum ditandatangani Pak Ketua Umum. Saya belum tahu itu ranahnya DPW dan DPP ya. Apakah sudah ada atau belum ditandatangani? Karena politik dinamis, bisa saja keputusan itu, rekomendasi itu diberikan ke pasangan calon lain. Ya memang tidak ada menutup kemungkinan, namanya politik ya. Apakah itu ke petahana atau ke yang lain. Tapi pada prinsipnya bahwa kami dari DPD Partai Nasdem sudah menyerahkan sepenuhnya melalui proses pleno ya bersama dengan DPW dan DPP itu seperti begitu. Nah, berkaitan dengan Partai Nasdem nanti di Pilkada Pandeglang akan mengusung siapa, pasangan siapa, itu sepenuhnya adalah kewenangan DPP. Oke. Gitu. Terkait dengan oke lah, rekomendasi itu kita masih menunggunya. Kapan rekomendasi apa, keputusan rekomendasi itu dari DPP. Ya, saya tanyakan terkait dengan petahana nih. Irna Tanto yang saat ini menjabat bupati dan wakil bupati yang dulu awal periode pertama Intan itu lebih awal kalau saya tidak salah Partai Nasdem yang pertama mengusung Intan itu kan. Betul. Nah, penilaian dari Partai Nasdem terhadap kepemimpinan Irna Tanto seperti apa? Kepemimpinan Irna Tanto di 5 tahun kebelakang. Jadi kalau berbicara tentang kepemimpinan, berbicara tentang Pandeglang, ini bukan sesuatu hal yang mudah, Kang Denny ya.
ekspektasi harapan dari masyarakat yang memang stigma kabupaten tertinggal dari sebelum Irna Tanto menjabat itu sudah ada. Artinya masih banyak hal ya, proses-proses kepemimpinan Irna Tanto untuk menyelesaikan problematika yang ada di Kabupaten Pandeglang. Karena saat ini yang basic need ya, kebutuhan dasar dari masyarakat ini kan kita infrastruktur aja. Infrastruktur ya, Ya. yang diutamakan. Ya, padahal juga masih banyak hal lain. Ya, bagaimana membangun ini kan tidak hanya membangun raga tapi jiwanya juga. Kenapa? Pertanggungjawabannya karena sebagai Partai Nasdem sebagai Ya. pengusung Intan Hmm. dan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Hmm. Pandeglang. Hmm. Nah, Partai Nasdem sendiri kan punya penilaian khusus. Apalagi Partai Nasdem saat ini kembali memberikan rekomendasi dukungan kepada Irna Tanto. Nah, hal-hal semacam itulah yang akan dipertanyakan oleh rakyat Pandeglang. Iya, iya. Dan penilaian itu dari Partai Nasdem yang secara objektif ya, seperti apa sih harapannya? Harapannya tadi yang saya bilang basic needs ya, kebutuhan dasar masyarakat Pandeglang ini memang untuk 5 tahun ini masih banyak PR nih buat Bu Irna dan Pak Tanto. Artinya persoalan infrastruktur juga kita masih banyak ya yang harus dibenahi. Perlu digenjot ya. Ya perlu digenjot, perlu kerja cepat, perlu kerja keras, dan juga bagaimana penggunaan tekstur APBD ya yang berpihak ke rakyat juga ini perlu ya. Artinya pangkaslah sudah itu untuk belanja pegawai hal-hal yang tidak perlu. Lebih fokus lagi kepada bagaimana membangun kebutuhan masyarakat itu ya. Kebutuhan masyarakat banyak, tidak hanya infrastruktur. Bagaimana lahan pertanian yang optimal, sektor pariwisata lebih ditingkatkan. Ya artinya juga bagaimana membangun home industry ya, ekonomi kerakyatan, permodalan dan lain sebagainya. Yang ini tentunya juga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Pandeglang. Ya, yang lebih kita sering dengar nih Bu Irna, Pak Tanto ya itu berkaitan dengan pelayanan kesehatan ya. Bagaimana proses-proses perizinan administratif seperti hal kecil aja lah, KTP ya. Nah ini kan kita hanya satu pintu nih. Bagaimana orang harus mengurus KTP dari sumur dari Ciklusik yang jauh gitu kan. Mulailah disegerakan bagaimana KTP online gitu kan dan lain sebagainya. Ini juga untuk memudahkan hal-hal kita memulailah dari hal-hal terkecil ini untuk memudahkan masyarakat kecil juga gitu Salah satunya mungkin visi misi Irna Tanto itu ada di dalam pada saat diserahkan pada saat penjaringan, ada mungkin visi misinya. Ada banyak. Salah satu itu penilaian Partai Nasdem sendiri. Ya, semua bakal calon memberikan visi misi ya. Artinya minimal calon, bukan pasangan calon memahami problematika, memahami wilayah, memahami potensi juga kekayaan ya, dan bagaimana proses pengelolaan ke depan. Nah, pada umumnya calon yang daftar ke Nasdem mereka membuat visi misi, dan tetapi juga itu harus selaras dengan tindakan dan pola kerja ya, yang memang nanti kan ada di RPJMD dan lain sebagainya. Nah, itu aja diimplementasikan ya. Oke, terkait dengan penilaian terhadap kepemimpinan Irna Tanto. Nah, ini kembali kepada internal Partai Nasdem. Gimana, ada apa dengan internal? Sejauh ini apa yang sudah dilakukan Partai Nasdem di Kabupaten Pandeglang untuk masyarakat Pandeglang? Kegiatan-kegiatan apa sih yang sudah dilakukan oleh Partai Nasdem? Tugas pokok daripada partai politik kan ini ya, kita satu sebagai pendidikan politik,
ya membangun kader, menciptakan kepemimpinan, jadi samping juga struktur dan organisasi. Nah, kalau ditanyakan peran dan fungsi partai politik juga, kita juga selalu melakukan koordinasi karena ada kader Partai Nasdem yang duduk di DPRD Pandeglang. Yaitu juga bagaimana ketika mereka juga membangun satu proses ya, proses controlling, budgeting juga ya, dan lain sebagainya, legislasi juga terutama. Nah ini juga kita setiap kader partai yang duduk di legislatif di DPRD itu sudah melakukan sekolah politik, sekolah legislasi pendidikan ya, legislatif gitu kan, sekolah legislatif. Nah jadi artinya secara DPR ini kan kepanjangan tangan partai. Ya, ya. Nah artinya juga kita tidak akan terstigma juga karena partai pengusung seolah-olah ya bahwasanya apa yang dikatakan oleh pemerintah yes gitu kan. Tetapi kalau memang perlu dikritisi kenapa tidak? Karena kritis ini juga untuk memberikan keseimbangan sebagai kontrol gitu loh. Nah, terkait dengan kegiatan sosial nih. Kegiatan sosial, apalagi di masa pandemi. Pandemik ya, Kang. Nasdem selalu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial. Contoh kemarin ini begitu Nasdem mengusung Irna di pemerintahan yang sekarang ini, kita terkena musibah karena ini pada waktu itu sempat shock juga ya, artinya ada bencana tsunami ya. Dan saya langsung turun ke lapangan bagaimana melaporkan kondisi masyarakat, kondisi bencana pada waktu itu ke DPP. Alhamdulillah kan, respon dari pusat tidak tanggung-tanggung, 35 kontainer pada waktu itu kita sampaikan ke pemerintah daerah untuk membantu masyarakat Pandeglang. Dan itu kerjasama juga dengan DPW Partai Nasdem Provinsi Jawa Timur. Ya, artinya ketika ada bencana Banten, Lampung ya, di situ kita ambil bagian. Nah berkaitan dengan pandemik ya COVID-19 juga kita sudah beberapa kali melakukan pembagian masker gratis ya, sabun, hand sanitizer ya, dan yang lebih terutama kita juga memberikan edukasi. Kita kan sekarang udah new normal ya, baik new normal ya, bagaimana protokoler menjaga kesehatan itu juga penting. Artinya kita sampaikan baik melalui media sosial, media koran, media cetak ya, bahkan televisi juga dari pusat. Nah kita bahu-membahu lah bahwasanya bencana ini adalah juga tanggung jawab kita semua ya, artinya baik partai politik, pemerintah, organisasi masyarakat yang lainnya. Oke, terakhir Pak Fajar, siap. apa harapannya untuk jelang pilkada? Harapan saya di pilkada tentunya juga harapan kita semua bahwasanya pilkada ini adalah pesta demokrasi, adalah bagaimana memberikan hak politik rakyat yang berdaulat. Artinya bagaimana antara penyelenggara, pengawas, dan peserta ya pilkada itu sendiri untuk menjaga aturan-aturan yang sudah ditetapkan Agar pemilu damai juga ya. Terus Bawaslu juga untuk lebih netralitas ya. Bagaimana ini saya dengar nih ya, jangan sampailah ada keberpihakan. Biarkanlah masyarakat ya menentukan hak dan pilihannya, itu sajalah. Oke. Ya. Terima kasih Pak Fajar Oke, siap. atas waktunya. Selamat untuk Partai Nasdem. Sama-sama.